Guys, welcome back to Isekai Coffee Shop Talk di Toys Rama episode hari Selasa, guys. Ini episode yang lagi-lagi mencoreng nama komunitas diecast ya, atau Hot Wheels ya lebih tepatnya ya. Kenapa? Entah kenapa ya, belakangan ini banyak banget drama yang masuk dari komunitas Hot Wheels. Banyak banget. Dan ada beberapa drama yang menurut gua skalanya kecil dan skalanya biasa aja. Jadi nggak gua jadiin Coffee Shop Talk dan nggak gua jadiin Toys Rama ya. Karena ya memang standar aja gitu. Nah yang ini kenapa gua jadiin drama? Alasannya adalah karena bahasannya serang menyerang dan saling solot menyolot, saling senggol menyenggol. Dan tanpa basa-basi, si pembeli nyenggol penjual, penjual nyenggol pembeli ya, atau itulah sebaliknya lah. Nah jadi sebelum kita mulai mau ngingetin teman-teman lagi, seperti biasa ritualnya jangan lupa like, comment, share, subscribe, itu udah biasa ya. Terus yang mau nyawer juga silakan, ada link Saweria di pojok kanan bawah. Jadi, dan again, thank you buat semua saweran yang masuk. Thank you juga buat semua komentar yang masuk. Ada komentar yang panjang banget sampai gue bacain mesti pelan-pelan banget, dan yang kayak gitu tuh gue ngerasa sangat di-appreciate banget guys buat youtuber kecil kayak gue yang kayak gitu-gitu tuh sangat happy banget gue ngebacanya, walaupun ya kadang-kadang susah gue ngebacanya ya. Tapi oke, biar nggak lama-lama kita mulai langsung Coffee Shop Talk Toys Rama episode Selasa ini guys. Jadi ini di grup ya, grup Hot Wheels Sales Indonesia. Ini langsung gue bacain ya. Ini panjang banget guys, jadi gue bacain. Izin admin, case, saya pesan LBWK kepada seller Adi, Di lewat Marketplace Tokopedia. Nah, ketika pesanan datang ternyata isinya Toyota Supra. Terus saya chat beliau, katanya dia salah kirim barang. Nah, saya minta retur dong, karena barangnya salah, dan beliau setuju untuk retur. Kemudian saya pilih pengiriman retur lewat JNT, dan ternyata biaya kirim dibayar di tempat, dan jika cash sudah selesai, maka biaya ongkir akan di-refund oleh Tokopedia. Itu penjelasan dari JNT. Beda kalau Shopee, tidak ada biaya ongkir. Nah, setelah itu barang terkirim dan diterima oleh seller, tetapi tidak ada respon untuk melakukan pengiriman ulang barang. Sempat saya chat dan beliau tidak balas dan respon. Sampai 1 minggu case didiemin otomatis dari Tokopedia melakukan pembatalan dan uang saya kembali. Tetapi biaya ongkir 35.000 tidak kembali. Beliau tidak ada etikanya buat balas chat saya. Jadi semoga teman-teman ngerti ya. Masalahnya adalah si A beli barang ke si B karena barangnya salah. Jadi si A retur ke si B. Nah, returnya itu biaya retur akan dikembalikan setelah kasusnya close. Nah, ternyata kasusnya kan nggak close nih. Jadi barangnya dikembalikan. Terus habis itu duit pembelian awalnya di refund, tapi duit returnya yang sebesar 35.000 itu tidak digubris dan tidak dibalas oleh si penjual. Jadi si pembeli ibaratnya rugi, tapi ruginya cuma rugi retur karena pengembalian barang doang gitu. Oke, di sini ada 62 komentar yang masuk ya, banyak, dan gue nggak akan bacain semua komentarnya, tapi gue akan bacain komentar yang menurut gue lucu, dan ini lebih ke nyolot sih sebenarnya, nyolot tapi yang ujung-ujungnya jadi lucu. Oke, gue langsung bacain ya guys ya. Ini di sini ada tampilan pengajuan penukaran barangnya. Barang salah kirim, saya pesan LBWK yang datang Toyota Supra gitu kan. Terus habis itu pengembalian dana ke pembeli dikarenakan hingga batas waktu ditentukan sebelumnya telah berakhir dan tiada konfirmasi lebih lanjut dari penjual terkait pengiriman barang retur, maka kami anggap penjualan telah menerima barang returnya dengan baik dan sesuai hingga kami mohon izin untuk komplain. Kami bantu tutup dengan solusi pengembalian dana ke saldo GoPay sebesar 160.000 setelah disesuaikan diskon barang yang digunakan. Tapi kan dia tetap rugi karena rugi si JNT itu 35.000. Terus habis itu ada chattingan Tokopedia. Aduh maaf om, kayaknya paketnya ketukar sama orang yang mesen LBWK, soalnya saya titip packing ke pihak JNE-nya. Bisa diajuin retur dulu aja om, sama kayak pesanan LBWK, sama kayak yang pesan LBWK. Oke, retur aja om, silakan. On, mau maaf, dibatalkan sistem. Terus komentarnya ada lagi nih. Ini udah masuk ke kolom komen ya guys. Pembuat Rizan Tony Tambun Saribuan, minimal kalau duit udah cair order ulang lah. Ini duit udah balik, kagak mau order ulang malah minta ganti barang, kocak. Sebenarnya bukan itu sih masalahnya sih. Sebenarnya masalahnya adalah uang ongkirnya gitu. Jadi kalau gua jadi si pembeli juga gua pengennya selesai dulu. Habis selesai baru order ulang, atau ya lu udah dikirimin barangnya ya nyatakan kasus selesai dulu dong gitu. Ya terlepas deh ya, ini gua sambil baca dulu ya.
Adiba Babadi. Bukan masalah duit balik, bos. Etika lu nggak ada. Di chat kagak balas-balas. Nggak ada respon. Saya retur ke kurir, bayar biaya kirim 35.000. Nah, kalau langsung retur barang kan dari Tokopedia bisa refund biaya ongkir. Nah, sementara kau tidak lakukan retur barang, malah cashnya didiemin sampai seminggu. Dan otomatis dari sistem melakukan pengembalian dana dan biaya refund ongkos yang tidak bisa diklaim karena tidak ada respon dari penjual dan itu penjelasan dari pihak Tokopedia. Bener, seperti yang gue ngomongin. Ini kan kasus kan sambil jalan ya. Lebih enak sih ini pengalaman ya buat penjual dan pembeli. Kalau misalkan ada kasus-kasus kayak gini, ya udah selesai dulu, kelarin dulu satu, baru beli lagi aja gitu, ulang gitu. Ya itu masalah komunikasi sih menurut gua. Ini gua baru baca sedikit ya. Menurut gua pihak penjual lebih rese sih gitu. Maksudnya bukan rese ya. Ya, lu ngapain gitu? Lu kelarin dulu dong kasusnya. Jadi duit orang ongkos kirim retur tuh dibalikin dulu gitu. Setelah itu baru beli lagi, purchase lagi atau transaksi di mana kayak gitu terserah gitu. Sambil gue bacain lagi nih. Dibalas lagi nih. Lah kalau returnya namanya balikin barang ke seller, kalau lu mau gua kirim barang lagi enak di lu duit dapat barang, dapat lawak. Nah, ini udah mulai nyerang-nyerangan nih. Kalau gua banding ulang hasil packing lu gini gimana? Dikasih lihat hasil packing yang pengok, guys. Jadi sebenarnya dia kayaknya si pembeli ini nggak pusing-pusing amat dapat barang pengok. Cuman karena penjualnya mulai rese, jadi diungkit-ungkit yang sebenarnya juga nggak rese gitu. Sebenarnya buat dia mungkin nggak masalah. Karena kalau memang packing ini dari awal bermasalah, harusnya dari awal si pembeli ini udah komplain. Harusnya. Tapi dia hanya komplain dan dia hanya buka omongan di saat memang udah ya terpojok aja gitu. Tolol! Lu kirim barang nggak pakai otak. Masa kirim barang pakai kotak kecil dicemplungin Hot Wheels? Kok gua ngirim ke lu mulus bisa sih lu aja dongo, tolol. Mulai ribut. Terus dibalas lagi nih. Tolol, lu kirim ke Medan mulus tapi nggak ada pengamanan. Apa nggak bonyok barang kau, tolol. Ini yang kayak gini-gini aku suka keributan ya. Si Adi balas lagi ke si Rizan. Lu ngirim barang ke gua dilipet-lipet kayak ngirim kertas nasi aja, tolol. Pakai tolol-tololan semua. Jadi ini pembahasan ini bolak-balik pakai tolol-tolol semua lah. Terus ini lagi nih ya. Dari si Rizan ke Adi. Lah itu packingan kau, begitu aku pulangin begitu. Jadi dia udah marah-marah pas di refund ya itu packingan lu, gue balikin seperti yang gimana lu kirim. Sebenarnya ini nggak, ya kalau kita menelaah secara jujur-jujuran, sebenarnya kan ini packing dilakukan oleh pihak JNE atau pihak pengirim ya, di pihak apa tadi JNE, yang ngirim JNE bukan sih tadi San? JNE, kan dia kan nitip ke pihak JNE, nah pihak JNE yang katanya salah nge-swap, jadi LBWK dikirim ke Supra dikirim ke LBWK, jadi sebenarnya penjual dalam hal ini juga nggak tahu banget kirimannya tuh seperti apa ya, karena menurut gua tetap ini salah penjual. Penjual harusnya melakukan packing sendiri, jadi tahu rusak apa enggak, miss apa enggak, bengkok apa enggak. Kalau bisa dikasih video lagi, bukti pengiriman, bukti packing. Kalau kayak gini udah bingung. Dari pembeli, pasti pembeli menyalahkan penjual ya. Gua nggak mau tahu yang mau ngirim, mau packing siapa, mau Dewa kek, mau Sun Gokong kek, mau siapapun juga kek. Ya gua kagak mau tahu. Yang penting lu sebagai penjual ya. Kalau penjual minta tolong sama orang Tokopedia itu gobloknya si penjual aja sih. Sorry to say nih. Masih syukur gua diemin, gak banding ulang. Parah barangnya. Gua awalnya mulus jadi minus gegara packing kayak bocah. Ya memang sih fair-fairan aja. Bengkoknya parah ya. Nyampe barang kayak gini mulus, dikirim balik malah kartnya rusak. Parah, dan dia malah masalahin ongkir cuman 35.000 sebanding sama kart gue yang rusak. Masih syukur gue kagak banding ulang. Kalau banding ulang duit lu gak balik, kocak. Nah ini menurut gue Adi salah banget. Lu gak bisa ngomong ke orang ongkir cuman 35.000. 35.000 itu besar untuk kebanyakan orang Indonesia. Gue bukan ngebela, tapi kalau kita bicara masalah duit, itu bicara masalah sensitif banget, guys. Makanya perhatiin deh di setiap video-video unboxing gue, yang unboxing ya, gue nggak seberapa mau bahas masalah, wah guys ini mainan mahal, friend. Ini mainan ini, friend. Bodoh amat, karena kan nilai tolak ukur duit orang beda-beda. Jadi menurut gue kurang etis aja kalau si seller atau Adi ini bahas dari segi uang. Dan waktu dia bilang waktu dia kirim nggak rusak, ternyata balik rusak, ya itu bukan salah dia yang ngirim rusak, bukan salah pembeli, salah pihak JNE. Karena si pembeli udah bilang, gua ngirim balik ke lu sebagaimana lu ngirim ke gua, itu packing yang sama gitu. Jadi ya menurut gue salah pihak JNE yang kagak ngerti barang dan di kirim bengkok gitu ya. Salahnya salah di pihak ketiga gitu jadinya. Gue lanjut lagi ya. Akhirnya direspon juga nih dari orang lain nih. Dia aja ngechat kagak gimana mau direspon. Bodoh itu manusia, satu kena 35.000. Kenapa dia ngirim pakai JNT sedangkan dia order pakai JNE?
jelas lah ongkirnya. Ya, nggak bisa disalahin, bro. Orang kan ada yang rumahnya jauh dari JNT, ada yang rumahnya jauh dari JNE. Intinya pembeli ya mau dimanjakan aja sih. Gue bukan ngebela pembeli dalam hal ini. Tapi sejauh ini kesalahan lebih berat di pihak penjual. Sejauh ini ya. Terus si Rizan balas, kalau barang retur langsung diproses, itu biaya ongkir di refund, tolol. Tolol lagi. Terus dibalas lagi nih. Saya chat dari toko kau, anjing. Ini parah sih, ini parah. Itu waktu retur paketnya pakai packing dari dia juga gak? Pakai lah bang, nggak saya ganti-ganti. Dia packing yang aman kali bang, masa packing pakai kotak sebesar kotak anti nyamuk? Ya kalau kotak sebesar kotak anti nyamuk tandanya udah pasti dilipet sih guys, udah pasti gitu kan. Jadi ya udahlah ya. Abang lihat sendiri kotaknya itu cuman udah nekuk-nekuk lah, iya parah banget sih ini. Oke, terus ini di sini aja packing lu udah kacau, gua nggak komplain. Lihat, lah gimana? Ini si Adi ini bilang packing lu kacau, gua udah nggak komplain. Terus komen gua nggak dibalesnya, komen temen lu dibalas itu kotak gede dong, kotak bekas spion ukuran masih ada luas buat Hot Wheels ya. Bukti berbicara aja sih, mau lu bilang kotak gede, kotak kecil ya bukti berbicara aja sih. Terus itu foto lu nekukin dari mana? Tolol, lurus gitu, baru packing lu nekuk baru dongo. Aku suka keributan. Ini masih panjang ya. Gimana katanya? Gimana tolol katanya suruh komplain nih, gua komplain ke lu, kart Supra gua rusak. Ganti kagak? Gua ganti dah 35.000 lu dongo. Kok kicep sih tolol? Udah gua sabarin kagak komplain ulang, barang gua rusak parah si monyet malah bertingkah 35.000 bangsat. Komplain ke kurir anjing manusia tai. Ini terus ya, mulailah. Gue udah nggak bacain lagi ya. Nih, kalian sambil baca kan, ini kan semua kan sambil ditampilin. Wah bocah tolol dongo sini norek kau babiku ganti kart saya. Nggak perlu anjing, sumbangan aja itu sama pemakamanmu nanti. Udah ku respon kau baru sibuk apasan sana sini. Terus lagi nih ya. Saribu mau lu gue komplain ulang paket gue yang dibalikin rusak. Ya itu udah gue selesaikan dongo. Kalau gue komplain ulang nanti uang lu kagak balik. Gara-gara paket gue rusak, beda sama yang dikirim ke Muli, bodoh. Oh jadi mungkin maksudnya dia diamin itu karena dia nganggap waktu dia balik itu mungkin packingnya rusak. Jadi 35.000 itu dia nggak mau refund. Jadi mungkin ya sebagai seller, anjing dibalikin rusak nih, dapat cuan kagak jadi, barang malah dibalikin terus rusak. Terus gue harus ganti lagi 35.000 ongkos kirim lu. Iya, lu tetap harus ganti. Lu seller. Kenapa? Kalau transaksi itu berhasil, lu dapat untung. Lu ada spekulasi untung di situ. Jadi lu harus ganti sebagai seller. Tetap lu harus ganti. Aduh, tetap nggak masuk sih. Lagi nih ya, aku komplain aja anjing. Udah rugi aku kau bikin. Ya ini gua komplain ke lu gimana mau ganti kartnya Supra gua yang awalnya nyampe ke lu mulus, lu balikin malah sampai begini. Nanti ganti 30.000 dulu, lu ganti kart gua gini gimana? Gua komplain. Waka bocah dongo giliran diminta ganti kart kicep kau. Pepek dajal. Ntar dulu guys, gue minum dulu guys. Nih kocak sih. Ini balas lagi. Abis pepek dajal itu dibalas lagi. Kau minta sama kurir tolol barang-barang kau kok minta sama barang-barang kau sama kau minta. Wah dia udah tambah parah ya. Terus dia kirimin ini nih. Kau lihat cara packing anjing tuh, dikirimin cara packing yang baik dan benar tuh. Terus habis itu ya masih tetap ngoceh-ngoceh deh, dan ini panjang deh. Nah, di belakangnya ini ada komentar-komentar yang masuk dari netizen ya, ada beberapa komentar yang masuk ya. Gue juga nggak mau bacain komentarnya semua satu-satu karena banyak banget. Ya intinya kalau dari gue sih, gue ngelihatnya seller di sini rada arogan ya, dan rada maunya di ngertiin doang. Ingat loh, sekali lagi nih ingat, kita sebagai seller itu adalah kita di posisi yang butuh. Lu boleh bilang gini, gue sebagai seller gue nggak butuh-butuh amat, bodoh amat, gas terus. Nggak juga guys, lu sebagai seller, lu di titik atau di tempat yang lu butuh support dari orang, lu butuh branding dari orang. Cara branding lu, ya kalimat lu harus baik-baik, ngomong lu harus baik-baik. Tetap ya, menurut gua setelah gua menimang-nimang dan membaca pelan-pelan dengan gua, Iksan dan Mas Ian juga ya, gua pribadi ya, gua nggak tahu teman-teman yang nonton gimana, tapi gua pribadi gua ngerasanya kalau memang Toys Rama kali ini lebih banyak ngaconya di penjual. Dari dia nitip barang ke JNE untuk di packing,
dari barang udah dikirim balik dia nggak selesaikan biar si pembeli menerima retur ongkos kirim, dan dari cara dia ngomong ngegoblok-goblokin, tolol-tololin dan anjing kepada pembeli, menurut gua itu udah salah banget. Terlepas dari memang pembelinya salah atau enggak, tapi bukan begitu cara yang baik dan benar berbicara kepada seorang pembeli ya, karena bagaimanapun juga pembeli adalah raja, baik di Indonesia, di Amerika, di Jepang, Singapura, manapun juga ya, namanya juga pembeli. Dan kalau lu nggak siap dengan hal-hal perlakuan seperti ini ya mohon maaf, jangan jadi pedagang, jangan jadi penjual, jadilah pembeli saja gitu kan. Mungkin lu mempertahankan ego lu atau apa, atau ya jati diri lu, atau ya apapun juga lah lu nyebutnya lah, tapi tetap menurut gua salahnya lebih banyak di penjual. Jadi then again guys, Isekai Coffee Shop Talk episode kali ini gitu aja, Toys Rama kali ini gitu aja. Buat semua teman-teman yang udah nonton, jangan lupa di like, comment, share, subscribe, nyalain loncengnya. Terus habis itu jangan lupa juga support selalu Isekai Traktir Iksan, dan traktir juga si Masian dari kopi-kopi atau jajanan Isekai melalui Saweria ya guys. Dan again, peace out untuk episode kali ini. Thank you buat teman-teman semuanya. Salam, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye. Hup!